Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Reski Adi Novitra, Notar 2302114, kelas MTJ 1.2. Saya akan memaparkan mengenai sistem rem atau kuliah karakteristik kendaraan bermotor. Sistem rem. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan atau untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan ini sangat penting pada kendaraan dan sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendaraan yang aman. Prinsip rem. Kendaraan tidak dapat berhenti segera apabila mesin dibebaskan atau tidak dihubungkan dengan pemindahan daya. Kendaraan cenderung tetap bergerak. Kelemahan ini harus dikurangi dengan maksud untuk menurunkan kecepatan gerak kendaraan hingga berhenti. Mesin mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi gerak untuk menggerakkan kendaraan. Sebaliknya, rem mengubah energi kinetik kembali menjadi energi panas untuk kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Efek atau striking effect diperoleh dari adanya gesekan ditimbulkan antara dua objek. Tipe rem. Rem yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat digolongkan menjadi beberapa tipe, tergantung pada penggunaannya. Yang pertama, rem kaki atau foot brake. Digunakan untuk mengontrol kecepatan dan menghentikan kendaraan. Yang kedua, rem parkir atau parking brake. Digunakan terutama untuk memarkirkan kendaraan. Yang ketiga, rem tambahan atau auxiliary brake. Digunakan pada kombinasi rem biasa atau kaki yang digunakan pada truk diesel dan kendaraan berat. Rem kaki. Rem kaki atau foot brake dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu rem hidraulis atau hydraulic brake dan rem pneumatik atau pneumatic brake. Rem hidraulis lebih respon dan lebih cepat dibandingkan dengan tipe lainnya, dan juga konstruksinya lebih sederhana, mempunyai konstruksi yang khusus dan handal, atau superior design flexibility. Dengan adanya keuntungan rem hidraulis banyak digunakan pada kendaraan penumpang dan truk ringan. Sistem rem pneumatik termasuk kompresor atau jenisnya yang menghasilkan udara bertekanan yang digunakan untuk menambah daya pengereman. Tipe sistem rem ini biasanya digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Rem tromol. Pada tipe rem tromol, kekuatan tenaga pengereman diperoleh dari suatu sepatu rem yang diam, menekan permukaan tromol bagian dalam yang berputar bersamaan dengan roda. Komponen dari rem tromol. Yang pertama, backing plate. Yang kedua, silinder roda atau well cylinder. Yang ketiga, sepatu rem dan kanvas atau brake shoes and lining. Yang keempat, tromol rem atau brake drum. Dapat dilihat dari gambar yang dipaparkan. Rem cakram. Rem cakram pada dasarnya terdiri dari cakram yang terbuat dari besi tuang atau disc rotor yang berputar dengan roda dan bahan menggesek, atau dalam hal ini disc pad, yang mendorong dan menjepit cakram. Daya pengereman dihasilkan oleh adanya penggesekan disc pad dan cakram atau disc. Dapat terlihat contoh dari rem cakram pada gambar ini. Jenis-jenis kaliper. Tipe flex kaliper atau double piston. Kaliper dipasangkan tepat pada aksel atau sudut pemasangan. Kaliper dilengkapi dengan sepasang piston. Daya pengereman didapat bila pad ditekan piston secara hidraulis pada kedua ujung piringan atau cakram. Tipe floating caliper atau single piston. Piston hanya ditempatkan pada satu sisi kaliper saja. Tekanan hidraulis dari master silinder mendorong piston dan selanjutnya menekan pada rotor disc atau cakram. Pada saat yang sama, tekanan hidraulis menekan sisi pad atau reaksi ini menyebabkan kaliper bergerak ke arah kanan. Rem parkir. Rem parkir atau parking brake terutama digunakan untuk parkir mobil, penumpang dan kendaraan niaga kecil. Mempunyai rem parkir tipe roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir eksklusif yang dihubungkan dengan roda-roda belakang. Dapat dilihat gambar posisi dari rem parkir dari gambar yang dipaparkan. Cara kerja dari rem parkir. Mekanisme kerja atau operasi mekanisme pada rem parkir pada dasarnya sama untuk tipe rem parkir belakang, tipe center brake. Tuas rem parkir ditempatkan berdekatan dengan tempat duduk pengemudi. Dengan menarik tuas rem parkir, maka rem bekerja melalui kabel yang dihubungkan dengan tuas. Tipe-tipe rem parkir. Yang pertama, rem parkir tipe roda belakang. Tipe rem ini digabungkan dengan
rem kaki dilakukan secara mekanik pada sepatu rem di kendaraan yang mempunyai tromol rem atau pada piston pada mobil yang menggunakan disc brake. Yang kedua, rem parkir tipe defaulted. Pada tipe rem parkir ini, tromol rem parkir terpisah dari rem piringan belakang. Cara kerjanya sama dengan tipe rem parkir seperti pada tromol rem. Yang ketiga, rem parkir tipe center brake. Tipe center brake ini banyak digunakan pada kendaraan komersil. Tipe ini salah satu dari tipe rem tromol tetapi dipasangkan antara bagian belakang transmisi dan bagian depan propeller shaft. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.